Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menyebut Al-Quran sebagai kitab yang penuh keberkahan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keberkahan Al-Quran? Sebagian orang menganggap keberkahan Al-Quran cukup diperoleh dengan meletakkan mushaf di rumah, di mobil, atau menyimpannya di tempat tertentu. Padahal saudaraku, keberkahan Al-Quran tidak bisa diperoleh hanya dengan menjadikannya pajangan. Keberkahan Al-Quran diraih dengan mendekatinya, dengan membacanya, dengan mentadabburi maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sad ayat 29, yang artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Perhatikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran sebagai kitab yang penuh berkah, Allah juga menjelaskan jalan untuk memperoleh keberkahan tersebut, yaitu dengan jalan mentadabburi dan mengamalkan kandungannya. Lalu apa saja yang menjadi bentuk keberkahan Al-Quran? Yang pertama adalah keberkahan pahala yang tidak terhitung. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Dia bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian beliau menjelaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan seorang yang membaca satu halaman Al-Quran hanya dalam beberapa menit, maka berapa banyak huruf yang ia baca, berapa banyak pahala yang Allah berikan, maka tentu saja jumlahnya sangat besar dan sulit untuk dihitung. Inilah salah satu bentuk keberkahan Al-Quran yang paling nyata, yaitu pahala yang terus mengalir bagi pembaca. Kemudian yang kedua, saudaraku, keberkahan dalam rizki dan kehidupan. Orang yang hidup bersama Al-Quran akan merasa keberkahan dalam kehidupannya. Keberkahan itu tidak selalu berarti banyaknya harta, tetapi berupa ketenangan hati, kecukupan rizki, kemudahan urusan, keharmonisan keluarga, dan kebermanfaatan hidup. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, maka semakin besar peluang ia mendapatkan petunjuk dalam mengambil keputusan, menjaga akhlak, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keberkahan yang ketiga adalah keberkahan waktu dan umur. Banyak ulama kita ketahui mampu menghasilkan karya-karya yang besar dan memberikan manfaat yang luas kepada umat. Salah satu rahasianya adalah kedekatan mereka dengan Al-Quran. Al-Quran menghadirkan keberkahan pada waktu, sehingga seorang mampu melakukan banyak kebaikan dalam waktu yang relatif singkat. Hidupnya menjadi lebih produktif dan bernilai. Kemudian keberkahan yang keempat, tentu keberkahan kedudukan di hari kiamat. Salah satu
Kemuliaan terbesar bagi ahli Quran adalah kedudukan mereka di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu berada pada ayat terakhir yang kau baca. Hadis ini menunjukkan bahwa semakin banyak Al-Quran yang dihafal, dipahami maknanya, dan diamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari, maka semakin tinggi pula derajat seorang di surga. Lebih dari itu, kemuliaan tersebut akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sebagai penghormatan dari Allah SWT kepada para ahli Quran. Kemudian keberkahan yang kelima adalah Al-Quran bisa menjadi pemberi syafaat. Di antara keberkahan terbesar Al-Quran adalah bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat pada para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, syafi'an di ashabi, sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Ketika setiap manusia membutuhkan pertolongan pada hari kiamat, Al-Quran akan menjadi pembela bagi orang yang hidup bersama dengannya di dunia. Kemudian keberkahan yang keenam, surat Al-Baqarah adalah keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah penyesalan. Dia juga menyebut surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat membela orang-orang yang membacanya dan mengamalkan. Maka saudaraku, jika kita ingin keberkahan dalam pahala, dalam rizki, dalam keluarga, dalam waktu, kenangan hidup, kemuliaan di akhirat, dan syafaat pada hari kiamat, maka kuncinya adalah mendekatlah kepada Al-Quran. Bukan sekedar memilikinya, tetapi membacanya setiap hari, mentadabburi maknanya, menghafal Al-Quran, mengamalkannya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin besar keberkahan yang Allah turunkan kepada kita, baik keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.